Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas satu buah kisah ya. Seorang Habib yang beliau itu bertemu dengan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Dan hal ini bisa kita temukan ya, bisa kita temukan di dalam kitab ini, kitab Tadhkirun Nas Bima Wujida Minal Masail Al-Fiqhiyah wa ma ta'allaqa biha fi majmu' kalam Sayyidina Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Waddal alaih Jami'u Asrari Aslafihi Al-A'immatil Akyas Shihabuddin wa Barakatul Muslimin Al-Alamun Nibras Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Masya Allah ya. Ini gelarnya luar biasa panjang ini. Saya sampai pusing mau menerjemahkannya ini ya. Oke. Langsung saja, bagi yang punya kitabnya silahkan Anda buka di halaman 227 ya, di mana Habib Ahmad bin Isa itu bertemu langsung dengan Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Dan tentu sudah kita tahu ya dari beberapa data-data yang kita sebutkan sebelumnya, mulai dari kitab Fathur Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Kemudian kitab An-Nurus Safir fi Dzikri A'yanil Qarnil Ashir, karya dari Habib Syekh bin Abdullah Lidrus. Kemudian yang sekarang ini pun sama ini ya. Kalau dua kitab tersebut itu menjelaskan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Adapun di dalam kitab ini, beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ya menceritakan tentang beliau sendiri, di mana beliau mengatakan waraitu Sayyidana Ahmad bin Isa radhiyallahu anhu, dan saya melihat ini atau bermimpi melihat bertemu dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ilallah radhiyallahu taala anhu. Fasyakautu ilaih. Maka saya mengadu kepadanya mayulaqihi ahlul baiti minal mihan, apa yang ditemui oleh atau apa yang didapati oleh para ahlul bait. Jadi para ahlul bait maksudnya itu adalah kalangan Ba'lawi, yang mana mereka itu selalu mendapati mihan, ujian-ujian secara terus-menerus. Nah, seperti sekarang ini misalkan ya, ini dikatakan sebagai ujian karena nasabnya sedang dibicarakan oleh orang sedunia, khususnya dipimpin oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu merupakan ujian itu ya. Nah, beliau bertanya, kenapa seperti itu? Para Habib-Habib Ba'lawi itu selalu mendapatkan ujian. Wasal Tuhanil hawaditsil haliyah matatazul. Dan saya bertanya kepada beliau, ya, kepada Al-Imam Ahmad bin Isa, itu tentang kejadian-kejadian yang terjadi, itu kapan sih hilangnya? Maka kata Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, faqala la tazalu tazidu hatta yadhharal mahdi. Itu akan terus bertambah, ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk para habaib, untuk para Ba'lawi, itu akan terus-menerus bertambah, akan senantiasa bertambah sampai Imam Mahdi itu muncul, sampai Imam Mahdi itu datang. Sehingga ketika Imam Mahdi itu datang, watazulu fatazulu bizuhurihi, maka dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, maka ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan fitnah-fitnah itu akan hilang dengan adanya Imam Mahdi. Kemudian wa amarana bil i'rad, sehingga untuk fitnah, ujian, cobaan ya, itu beliau memerintahkan Al-Imamul Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa itu memerintahkan kepada kami, kepada kita gitu, kepada beliau ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, untuk bil i'rad, untuk berpaling. Jadi nggak usah memperdulikan. Buat taghaful andalika, dan pura-pura nggak tahu, pura-pura bego, begitu. Waluzumi ta'ah, dan konsisten, kontinu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wasunnati wal jamaah, dan juga melazimi akidah atau pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Subhanallah, itu sangat cocok sekali ya dengan yang terjadi di saat ini tentang yang beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang ketika beliau itu bertemu langsung dengan Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, beliau mewasiatkannya seperti itu, bahwa fitnah-fitnah itu akan selalu terjadi, fitnah-fitnah itu tidak akan berhenti sampai datangnya Imam Mahdi ya, yang ada di akhir zaman. Sehingga beliau memerintahkan kepadanya, kepada beliau, kemudian juga kepada para Habib-Habib Ba'lawi, untuk apa? Untuk berpaling dari ini semua, dari fitnah-fitnah itu semua. Kemudian tanpa memperdulikannya, sementara mereka itu berkonsisten, istiqomah, dakwah, melaksanakan ketaatan, dan menapaki langkah dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Begitu ya, itu adalah wasiat dari Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa kepada Habib ini. Kemudian tidak hanya Al-Imamul Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa saja, tetapi yang beliau temui itu adalah putranya juga. Oh, cucunya, maaf, cucunya ya. Yaitu siapa namanya? Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau bertemu langsung dengan beliau, wasafahtuhu, ya, dan saya bermusafahah, bersalam-salaman dengan Imam Alwi, nah, yang merupakan leluhur dari Ba'alwi ya. Fasafahtuhu inda darihil ma'ruf bisumal. Dan saya bermusafahah, bersalam-salaman dengan Al-Imam Alwi di kuburannya yang dikenal di Sumal, yang terkenal di Sumal. Wasumiyat Sumal, adapun desa Sumal ini nama satu desa ya, nama satu desa itu ya. Kenapa dinamakan Sumal? Ya karena dinamakan Sumal lantaran bismi malikin kana biha, dulu di Sumal itu ada seorang raja yang namanya Sumal, sehingga tempat tersebut itu dinamakan dengan Sumal. Nah, kemudian watazawwaja Sayyiduna Ubaidullah bin Ahmad bin Isa, dan kemudian, nah ini pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman dan sahabat-sahabat itu ya. Siapa sih sebenarnya ibunya Imam Alwi? Kemudian istri dari Al-Imam Ubaidillah, itu siapa sebenarnya? Nah, ini diceritakan di sini nih. Wa tazawwaja Sayyiduna Ubaidullah bin Ahmad bin Isa binta dzalikal malik. Jadi istri dari Imam Ubaidillah itu adalah anak dari Raja Sumal tadi. Sumal, ini namanya ya. Raja Sumal itu nama rajanya. Wa tatlahu bi Sayyidina Jadid. Nah, kemudian beda ini. Jadi antara Alwi dengan Jadid itu beda ibu ya. Wa tatlahu bi Sayyidina Jadid bin Ubaidillah. Nah, kemudian hasil pernikahan dari Imam Ubaidillah dengan putri Raja Sumal, putri raja nih. Nah, itu melahirkan seorang nama yang namanya Al-Imam Jadid. Nah, yang merupakan leluhur dari Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, yang nasabnya keluarga Abdurrahman As-Sakaf itu dicangkokkan kepada Imam Ali bin Jadid. Ini versinya ini ya. Radhiyallahu anhu. Waqila, nah, dan ada yang mengatakan inna ummahu ummu walad. Ada yang mengatakan bahwa ibunya ya ummu walad, ibunya anak-anak. Nah, ummu walad ini bisa berarti memang namanya itu tidak dikenal. Dan bisa jadi kalau dalam istilah fikih itu apa? Al-mustauladah itu tuh yang budak perempuan yang kemudian dinikahi atau dikawini ya oleh tuannya, kemudian punya anak, dan ketika tuannya itu meninggal maka ibunya itu otomatis merdeka begitu. Itu bisa seperti itu. Nah, itu tuh kedua kemungkinan itu ada ya. Tapi ummu walad ya pokok namanya nggak dikenal gitu. Di mana hal ini dzakara dzalika Ibnu Hissan fi tarikhihi, dan hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hissan di dalam tarikhnya. Nah, cuman nggak tahu nih. Sepertinya seperti yang saya ingat bahwa di tarikh Ibnu Hissan itu yang versi cetak ya, itu tidak menyebutkan hal ini. Nantilah mungkin akan saya ulas lebih lengkap di dalam live streaming ya. Insya Allah. Itu saja mungkin teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Yang pada intisarinya adalah Al-Habib Ahmad
bin Hasan Al-Attas itu bertemu langsung dengan Al-Imamul Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, dan beliau itu apa bahasa sekarang itu curhat ya, curhat kepada Al-Imam Al-Muhajir ilallah lantaran para Habib-Habib Alawi itu di masa beliau itu banyak terkena fitnah. Ya, sehingga curhat kepada Imam Al-Muhajir ilallah, dan jawaban dari Imam Al-Muhajir ilallah, ya sudah sabar. Begitu, karena ujian dan cobaan itu akan selalu terus-menerus bahkan bertambah sampai munculnya Imam Mahdi. Ya, sehingga beliau pun memerintahkan kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan juga para Habib-Habib yang lainnya untuk berpaling dari fitnah-fitnah tersebut sampai hari kiamat. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu pun juga bertemu dengan Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, ya, Alwi bin Ubaidillah, dan beliau bersalam-salaman, ya. Kemudian beliau bercerita bahwa ibunya Jadid atau Imam Ubaidillah itu ya memiliki istri seorang putri raja Sumal ya, yang namanya itu tidak disebutkan dalam satu versi. Nah, kemudian dalam versi yang lain ya pokoknya ibu oleh seorang istri gitu, tidak dikenal statusnya itu bagaimana. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.